Di tengah terik dan hujan di sebuah perempatan kota, seorang anak yatim kecil membersihkan kaca mobil demi bertahan hidup. Tak ada yang menyangka, sore itu sebuah mobil mewah berhenti tepat di hadapannya. Seorang miliarder di dalamnya turun, lalu tiba-tiba menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Rizky, anak yatim berusia 12 tahun, berdiri di tengah hiruk-pikuk perempatan jalan besar di pinggir kota dengan sebuah botol semprot berisi air sabun dan lem kecil yang sudah mulai menipis di tangannya. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit menggelap karena terlalu sering terpapar matahari, dan rambutnya yang hitam tampak tidak pernah benar-benar rapi karena angin jalanan selalu mengacaknya. Seragam sekolahnya sudah lama pudar warnanya, bagian kerahnya sedikit robek, dan celananya terlihat kebesaran karena itu adalah pemberian orang lain. Di sekelilingnya, suara mesin kendaraan saling bersahutan, klakson terdengar nyaring, dan asap knalpot bercampur dengan debu membuat udara terasa berat untuk dihirup. Lampu lalu lintas yang menyala merah menjadi satu-satunya momen bagi Rizky untuk bergerak cepat mendekati mobil-mobil yang berhenti, menawarkan jasanya membersihkan kaca depan dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Ia tidak pernah berteriak atau memaksa, hanya mengangkat botol semprot kecilnya sebagai tanda permohonan izin, lalu bekerja dengan cekatan jika pengemudi mengangguk pelan. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, Rizky tinggal sendirian di sebuah kamar kontrakan sempit yang dindingnya lembab dan atapnya bocor saat hujan turun deras. Tidak ada lagi suara ibu yang membangunkannya di pagi hari. Tidak ada lagi tangan ayah yang menuntunnya menyeberang jalan. Kini, ia belajar mengurus dirinya sendiri, bangun lebih awal untuk menimba air, menanak nasi seadanya, lalu berangkat sekolah dengan sepatu yang solnya hampir terlepas. Sepulang sekolah, tanpa sempat beristirahat lama, ia langsung menuju perempatan itu, tempat ia mengandalkan belas kasihan orang-orang yang bahkan tak pernah benar-benar mengenalnya. Meski hidupnya keras dan jalanan tidak pernah ramah pada anak seusianya, Rizky tidak pernah terlihat marah pada keadaan. Tatapannya justru menyimpan keteguhan yang jarang dimiliki anak-anak lain. Ia tahu hidupnya berbeda, tetapi ia tidak ingin menyerah pada nasib. Setiap tetes keringat yang jatuh ke aspal panas terasa seperti pengingat bahwa ia harus bertahan 1 hari lagi. Di antara deretan mobil mewah dan wajah-wajah yang tertutup kaca gelap, Rizky hanyalah bayangan kecil yang sering tak dianggap. Namun di balik tubuh kecil itu, ada beban besar yang ia pikul sendirian. Beban kehilangan, beban tanggung jawab, dan harapan sederhana untuk bisa terus sekolah dan tidak tidur dalam keadaan lapar. Perempatan itu bukan hanya tempat ia mencari uang, tetapi juga saksi bisu perjuangan seorang anak yatim yang mencoba berdiri tegak di tengah dunia yang bergerak begitu cepat tanpa pernah menunggunya. Setiap hari, kehidupan Rizky berjalan dengan pola yang hampir sama, seolah waktu berputar tanpa memberi banyak pilihan untuk berubah. Pagi hari dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Ia bangun ketika langit masih gelap, duduk sejenak di pinggir kasur tipisnya yang langsung bersentuhan dengan lantai semen dingin. Tidak ada jam weker, hanya kebiasaan yang membuatnya terjaga tepat waktu. Setelah mencuci muka dengan air dari ember kecil, ia menyapu lantai kamar kontrakannya yang sempit, merapikan buku-buku sekolah yang tersusun di sudut ruangan, lalu menanak nasi menggunakan rice cooker lama yang sering mati sendiri jika kabelnya tersenggol. Sarapannya sederhana, terkadang hanya nasi dengan garam atau sisa lauk murah yang dibelinya kemarin. Ia makan tanpa mengeluh, karena baginya yang terpenting adalah perutnya terisi agar bisa fokus belajar di sekolah. Di sekolah, Rizky bukan anak yang menonjol, tetapi ia selalu berusaha memperhatikan pelajaran. Ia duduk di bangku belakang dengan seragam yang sudah kusam, berusaha tidak menarik perhatian. Beberapa teman sekelasnya tahu bahwa ia bekerja sepulang sekolah, namun tidak banyak yang benar-benar mengerti bagaimana beratnya kehidupan yang ia jalani. Rizky jarang ikut bermain setelah jam pelajaran selesai. Ketika bel pulang berbunyi, ia segera berjalan cepat menuju kontrakannya untuk mengganti seragamnya dengan kaos tipis yang lebih nyaman dipakai di jalanan. Botol semprot dan lem kecilnya sudah menunggu di dekat pintu, seolah menjadi pengingat bahwa waktu bermain bukan bagian dari hidupnya saat ini. Menjelang sore, ia tiba di perempatan jalan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia memilih posisi yang tidak terlalu dekat dengan kendaraan besar agar tidak terlalu berisiko,
namun tetap cukup strategis untuk terlihat oleh pengemudi. Tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Ada yang mengibaskan tangan menyuruhnya pergi. Ada yang menutup kaca mobil rapat-rapat seolah takut disentuh. Bahkan ada yang memandangnya dengan tatapan sinis. Rizky menerima semua itu dengan diam. Ia tidak pernah membalas dengan wajah kesal. Baginya, setiap penolakan adalah hal biasa. Ia hanya akan mundur perlahan dan menunggu mobil berikutnya berhenti. Uang yang ia dapatkan tidak menentu. Kadang dalam sehari ia bisa membawa pulang cukup untuk membeli beras dan telur. Namun sering juga ia hanya mengantongi receh yang bahkan tidak cukup untuk membeli lauk. Meski begitu, ia selalu menyisihkan sebagian kecil untuk dimasukkan ke dalam kaleng bekas biskuit yang ia simpan di bawah kasur. Kaleng itu berisi harapan kecilnya untuk masa depan, untuk membeli sepatu baru, membayar kebutuhan sekolah, atau sekadar berjaga-jaga jika suatu hari ia sakit dan tidak bisa bekerja. Di tengah kerasnya jalanan, Rizky belajar menjadi kuat tanpa banyak bicara. Ia tidak meminta belas kasihan, hanya menawarkan jasa. Ia tidak menuntut perhatian, hanya ingin kesempatan. Hidupnya mungkin sederhana dan penuh keterbatasan, tetapi ia menjalaninya dengan kesadaran bahwa setiap hari yang berhasil ia lewati adalah kemenangan kecil yang patut ia syukuri. Meski hidup dalam kekurangan, Rizky dikenal sebagai anak yang sopan dan rendah hati. Ia tidak pernah memaksa ketika menawarkan jasanya membersihkan kaca mobil. Jika seorang pengemudi menggelengkan kepala atau mengibaskan tangan tanda menolak, Rizky segera mundur tanpa menunjukkan wajah kecewa. Ia paham bahwa tidak semua orang ingin dibantu, dan ia tidak ingin membuat siapapun merasa terganggu. Sikapnya yang tenang membuat beberapa pengemudi justru merasa iba dan akhirnya memanggilnya kembali. Namun Rizky tidak pernah mengandalkan rasa kasihan. Ia lebih memilih dihargai karena usahanya daripada sekadar diberi uang tanpa bekerja. Rizky juga bukan anak yang mudah mengeluh. Saat terik matahari menyengat kulitnya hingga terasa perih, ia hanya mengusap keringat dengan lengan kaosnya lalu kembali berdiri tegak menunggu lampu merah berikutnya. Ketika hujan turun deras dan bajunya basah kuyup, ia berteduh sebentar di bawah pohon atau tiang jembatan, lalu kembali ke perempatan setelah hujan sedikit reda. Ia sadar bahwa jika ia pulang tanpa membawa uang, tidak ada siapapun yang akan menggantikannya. Semua tanggung jawab ada di pundaknya sendiri. Kesadaran itulah yang membuatnya tampak lebih dewasa dibanding anak-anak seusianya. Di balik sikapnya yang tenang, Rizky menyimpan perasaan rindu yang dalam kepada kedua orang tuanya. Namun ia jarang menunjukkan kesedihan itu di depan orang lain. Ia tidak ingin dikasihani. Setiap malam sebelum tidur, ia hanya menatap langit-langit kamar kontrakannya yang retak-retak, membayangkan wajah ibunya yang dulu selalu tersenyum lembut dan ayahnya yang selalu berkata bahwa ia harus menjadi anak yang kuat. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya dan menjadi pegangan saat ia merasa lelah. Rizky juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pendidikannya. Ia tahu bahwa sekolah adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. Karena itu, ia selalu berusaha mengerjakan tugas tepat waktu, meski sering harus melakukannya di bawah cahaya lampu redup. Ia percaya bahwa kerja kerasnya hari ini mungkin akan membuka pintu yang lebih baik di masa depan. Harapan itulah yang membuatnya tetap bertahan. Banyak orang yang melihat Rizky hanya sebagai anak kecil pembersih kaca mobil di lampu merah. Mereka mungkin tidak tahu bahwa di balik tubuh kurus dan pakaian sederhana itu ada hati yang penuh tekad. Ia bukan anak yang pasrah pada keadaan. Ia memilih untuk berjuang, sedikit demi sedikit, tanpa suara keras dan tanpa tuntutan. Setiap langkah kecilnya di tengah panas dan debu jalanan adalah bukti bahwa ia tidak menyerah pada hidup. Dan justru karena sikapnya yang jujur, sabar, dan penuh hormat itulah, takdir perlahan sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, suasana perempatan terasa sedikit berbeda dari biasanya. Langit yang sejak siang tampak mendung akhirnya menurunkan gerimis halus yang perlahan membasahi aspal. Permukaan jalan yang panas berubah menjadi licin dan memantulkan cahaya lampu kendaraan yang mulai menyala satu persatu. Udara menjadi lebih dingin, tetapi juga lebih pengap karena campuran bau hujan dan asap knalpot. Rizky berdiri di tepi trotoar dengan kaos tipis yang mulai lembab, menggenggam lap kecilnya yang sudah setengah basah. Ia mengamati deretan kendaraan yang berhenti ketika lampu lalu lintas berubah merah.
Biasanya sore hari cukup ramai. Namun hari itu antrean mobil tampak lebih panjang dari biasanya. Seolah seluruh kota menumpuk di satu titik yang sama. Rizky menarik napas pelan. Lalu melangkah maju dengan hati-hati di antara celah kendaraan. Gerimis membuat langkahnya harus lebih waspada. Ia tidak ingin terpeleset atau tertabrak. Matanya bergerak cepat. Memilih mobil mana yang sekiranya bisa ia dekati. Beberapa kaca mobil sudah tertutup rapat, memberi tanda jelas bahwa ia tidak diinginkan. Namun di tengah deretan itu, sebuah mobil hitam panjang dengan bodi mengilap menarik perhatiannya. Mobil itu terlihat jauh lebih mewah dibanding kendaraan lain di sekitarnya. Catnya begitu bersih hingga tetesan hujan membentuk garis-garis tipis yang terlihat jelas. Kacanya gelap dan sulit ditembus pandangan. Rizky sempat ragu. Biasanya mobil seperti itu jarang memberi kesempatan. Pengemudinya seringkali hanya menatap lurus ke depan tanpa menoleh sedikit pun. Namun karena lampu merah masih menyala dan antrean belum bergerak, ia memberanikan diri mendekat. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena nalurinya mengatakan ada sesuatu yang berbeda pada sore itu. Entah mengapa, suasana terasa lebih sunyi meskipun klakson sesekali terdengar. Seolah waktu melambat hanya di sekitar mobil hitam tersebut. Ia berdiri di depan kaca mobil itu, mengangkat botol semprotnya sebagai tanda meminta izin. Tetesan air hujan terus turun, membuat wajahnya tampak semakin pucat di bawah cahaya lampu lalu lintas. Beberapa pengendara lain meliriknya sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. Tidak ada yang menyadari bahwa momen kecil di tengah gerimis itu akan mengubah hidup seorang anak kecil untuk selamanya. Lampu merah masih menyala. Detik demi detik terasa lebih panjang dari biasanya. Rizky menunggu respons dari dalam mobil mewah itu, sementara gerimis semakin rapat dan suara mesin kendaraan berdengung rendah. Sore yang tampak biasa itu perlahan menjadi awal dari sebuah pertemuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rizky berdiri tepat di depan mobil hitam panjang itu, menahan rasa ragu yang sempat muncul di dadanya. Dari dekat, mobil tersebut terlihat semakin mewah dan terawat. Permukaannya begitu bersih hingga pantulan lampu jalan terlihat jelas di bodinya. Tetesan gerimis membentuk butiran air yang mengalir perlahan di kaca depan. Rizky mengangkat botol semprotnya sedikit lebih tinggi, memberi isyarat halus seperti yang biasa ia lakukan. Ia tidak mengetuk keras, hanya menyentuh ringan bagian kap depan mobil, tanda bahwa ia siap bekerja jika diizinkan. Beberapa detik berlalu tanpa respons. Rizky hampir saja mundur, mengira dirinya akan diabaikan seperti biasa. Namun tiba-tiba kaca depan mobil itu turun sedikit, cukup untuk memperlihatkan siluet seseorang di dalamnya. Rizky langsung bersiap. Tanpa banyak bicara, ia segera menyemprotkan air sabun ke kaca depan, lalu menggerakkan lapnya dengan cepat dan teratur. Gerakannya cekatan, tidak asal-asalan. Ia memastikan setiap sudut kaca tersapu bersih, menghapus noda air hujan dan debu yang menempel. Ia bekerja dengan penuh konsentrasi. Baginya, setiap mobil adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Meski gerimis membuat tangannya semakin dingin, ia tetap fokus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tidak ada rasa minder meski yang ia bersihkan adalah mobil yang mungkin harganya tak terbayangkan olehnya. Di matanya, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Ia hanya ingin melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Dari dalam mobil, pria yang duduk di kursi belakang memperhatikan setiap gerakan Rizky. Tatapannya tidak lepas dari wajah anak itu. Ada sesuatu pada raut wajah Rizky yang membuatnya terpaku. Bukan hanya karena usianya yang masih kecil bekerja di jalanan, tetapi ada kesan yang terasa begitu familiar. Namun Rizky tidak menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan sedalam itu. Ia tetap menunduk, menggosok kaca dengan lap yang mulai terasa berat karena menyerap terlalu banyak air. Ketika kaca sudah terlihat bersih dan jernih, Rizky berhenti. Ia menurunkan lapnya, lalu mundur satu langkah. Dengan sopan ia menundukkan kepala sedikit, memberi isyarat bahwa pekerjaannya telah selesai. Biasanya pada momen seperti itu, pengemudi akan segera memberikan uang atau menutup kaca. Namun kali ini berbeda. Kaca mobil tetap terbuka sedikit, dan suasana terasa mendadak sunyi meski kendaraan lain di belakang mulai membunyikan klakson karena lampu lalu lintas hampir berubah hijau.
Rizky menunggu dengan sabar. Ia tidak berani memandang terlalu lama ke dalam mobil. Tangannya masih menggenggam lem basah, sementara jantungnya berdetak sedikit lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu bahwa momen singkat itu sedang menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar upah beberapa lembar uang. Dari dalam mobil mewah itu, pria parubaya yang duduk di kursi belakang perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya yang tegas dan berwibawa tampak berubah dalam hitungan detik. Tatapannya yang semula datar kini dipenuhi keheranan yang sulit disembunyikan. Ia membuka kaca mobil sedikit lebih lebar, cukup untuk melihat wajah Rizky dengan lebih jelas. Anak kecil itu masih berdiri dengan sopan di depan mobil, kepalanya sedikit menunduk, menunggu dengan sabar tanpa menunjukkan rasa tidak nyaman meskipun hujan tipis terus membasahi rambut dan bahunya. Pria itu memperhatikan garis wajah Rizky dengan sangat teliti. Hidungnya, bentuk alisnya, bahkan cara anak itu menggigit bibir bawahnya saat menunggu terasa begitu familiar. Seolah-olah ia sedang melihat bayangan dari masa lalu yang lama terkubur dalam ingatannya. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Tangannya yang semula tenang di atas paha kini perlahan mengepal tanpa ia sadari. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya. Sementara itu, Rizky tetap berdiri dengan sikap yang sama seperti biasa. Ia sudah terbiasa diperhatikan dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang acuh, ada pula yang memandangnya dengan jijik. Namun tatapan pria di dalam mobil ini terasa berbeda. Tidak ada kesan merendahkan. Tatapan itu justru seperti sedang mencari sesuatu, seperti mencoba memastikan sebuah kenyataan yang sulit dipercaya. Lampu lalu lintas masih merah, tetapi hitung mundurnya hampir habis. Klakson dari mobil di belakang mulai terdengar lebih keras. Suasana menjadi semakin tegang. Namun pria itu tidak peduli. Dunia di luar mobil seakan memudar, menyisakan hanya dirinya dan anak kecil yang berdiri di depan kaca. Ia bahkan menahan napas sesaat, mencoba menenangkan pikirannya yang mendadak dipenuhi kenangan lama. Ingatan tentang sebuah malam kelam bertahun-tahun lalu perlahan muncul kembali di benaknya. Sebuah kecelakaan hebat, suara sirene ambulans, dan kehilangan yang begitu besar. Ia pernah kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya. Kenangan itu selama ini ia pendam dalam-dalam, berusaha menutupinya dengan kesibukan dan kesuksesan. Namun kini, hanya dengan melihat wajah Rizky, semua kenangan itu seperti dipaksa bangkit kembali. Rizky akhirnya memberanikan diri mengangkat wajahnya sedikit, sekadar memastikan apakah ia masih harus menunggu. Pandangannya bertemu dengan mata pria itu untuk pertama kalinya. Tatapan mereka saling terkunci dalam diam. Ada sesuatu yang tak terucap di antara keduanya. Sebuah rasa yang belum dipahami, tetapi terasa begitu kuat. Dan di saat itulah, pria di dalam mobil itu menyadari bahwa pertemuan sore ini bukanlah kebetulan biasa. Rizky tetap berdiri di tempatnya meskipun suasana di sekelilingnya mulai riuh oleh suara klakson yang bersahutan. Hitung mundur lampu lalu lintas hampir mencapai angka terakhir. Namun mobil hitam itu belum juga bergerak. Hujan yang semula hanya gerimis kini sedikit lebih deras, membuat rambut Rizky menempel di dahinya. Ia menggenggam lep kecilnya lebih erat, berusaha tetap tenang seperti biasa. Dalam pikirannya, ia hanya berharap agar pria di dalam mobil segera menutup kaca atau memberinya upah agar ia bisa menepi dengan aman sebelum kendaraan mulai melaju. Namun yang terjadi justru berbeda. Pria itu masih menatapnya tanpa mengalihkan pandangan sedikitpun. Tatapan itu bukan sekadar memperhatikan, melainkan seolah sedang mencoba membaca sesuatu di wajah Rizky. Ada getaran halus di tangan pria itu ketika ia memegang sisi pintu mobil. Napasnya tampak lebih berat, dan sorot matanya mulai berkaca-kaca. Ia seperti sedang menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba datang tanpa izin. Rizky mulai merasa ada keanehan. Biasanya, interaksi dengan pengemudi hanya berlangsung beberapa detik. Tidak pernah selama ini. Ia tidak tahu apa yang membuat pria itu terus memandangnya. Namun Rizky memilih untuk tetap bersikap sopan. Ia tidak menunjukkan rasa gelisah, meskipun dalam hatinya muncul tanda tanya besar. Tubuh kecilnya berdiri tegak di tengah hujan, dengan latar deretan kendaraan yang tak sabar ingin melaju. Lampu lalu lintas akhirnya berubah hijau. Mobil-mobil di belakang mulai bergerak pelan,
Beberapa pengemudi membunyikan klakson lebih keras karena mobil hitam itu belum juga maju. Situasi menjadi semakin tegang. Sopir yang duduk di kursi depan mobil mewah itu menoleh ke belakang, seolah meminta instruksi. Namun pria di kursi belakang mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar mobil tetap diam. Keputusan itu membuat suasana di sekitar mereka semakin terasa aneh. Di tengah arus kendaraan yang mulai bergerak, mobil hitam itu tetap berhenti, seperti terjebak dalam momen yang tidak ingin dilepaskan. Rizky mundur satu langkah kecil untuk memberi ruang. Khawatir mobil itu akan melaju tiba-tiba. Namun pintu belakang justru perlahan terbuka. Jantung Rizky berdetak lebih cepat ketika melihat pria itu mulai turun dari mobilnya, tanpa mempedulikan hujan yang membasahi jas mahalnya. Beberapa pengendara melirik dengan heran. Tidak biasa seseorang keluar dari mobil mewah di tengah lampu hijau hanya untuk berdiri di depan seorang anak pembersih kaca. Di bawah rintik hujan dan tatapan orang-orang yang penasaran, pria itu berdiri beberapa langkah dari Rizky. Wajahnya kini terlihat jelas, dan di matanya tersimpan campuran antara keterkejutan, harapan, dan ketakutan. Sementara Rizky hanya bisa menatap bingung, belum menyadari bahwa detik-detik berikutnya akan mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Pria itu berdiri tepat di hadapan Rizky, hanya terpisah beberapa langkah di tengah rintik hujan yang belum juga reda. Jas mahal yang dikenakannya mulai basah di bagian bahu, namun ia seolah tidak peduli. Pandangannya tetap tertuju pada wajah anak kecil di depannya. Sementara itu, suara kendaraan yang melintas di samping mereka terdengar seperti gema jauh yang tidak lagi penting. Dunia di sekitar mereka terasa menyempit, menyisakan hanya dua orang yang terdiam dalam kebingungan masing-masing. Rizky merasa suasana menjadi semakin canggung. Ia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Biasanya, interaksi dengan pengemudi selesai dalam hitungan detik. Namun kali ini, pria itu tidak langsung memberi uang, tidak pula menyuruhnya pergi. Ia hanya berdiri dan menatapnya dengan ekspresi yang sulit dimengerti. Tatapan itu bukan marah, bukan juga iba biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, seperti campuran antara rindu dan kehilangan. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin memastikan sesuatu. Namun gerakannya terhenti di udara, ragu untuk menyentuh. Tangannya sedikit bergetar. Ia menelan ludah sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan yang hampir tenggelam oleh suara hujan dan kendaraan. Ia menanyakan nama anak itu dengan nada hati-hati, seperti seseorang yang takut mendengar jawaban. Rizky sempat terdiam sesaat, lalu menjawab singkat dan sopan. Suaranya kecil, namun jelas. Ia tidak menambahkan apapun, tidak menceritakan latar belakangnya, tidak pula bertanya balik. Ia hanya menyebutkan namanya dan kembali menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk hormat. Baginya, itu hanyalah pertanyaan biasa. Namun bagi pria di depannya, jawaban itu terasa seperti hentakan keras di dada. Wajah pria itu berubah. Matanya membesar sejenak, lalu perlahan berkaca-kaca. Ia mengulang nama itu pelan, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Rizky mulai merasa jantungnya ikut berdebar tanpa ia mengerti alasannya. Ada perasaan aneh yang menyelusup, sesuatu yang belum pernah ia rasakan saat berhadapan dengan orang asing. Angin sore berhembus sedikit lebih kencang, membuat suasana semakin dingin. Beberapa orang yang lewat melirik sekilas, penasaran melihat pria berjas berdiri di tengah hujan bersama seorang anak pembersih kaca. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa percakapan singkat itu bukan sekadar tanya jawab biasa. Pria itu kemudian memperhatikan leher Rizky. Di sana tergantung sebuah kalung sederhana dengan liontin kecil berbentuk setengah hati yang sudah kusam oleh waktu. Pandangannya terpaku pada benda kecil itu. Napasnya kembali tertahan. Tangan yang tadi sempat rangkat kini perlahan bergerak, menunjuk ke arah kalung tersebut dengan ekspresi yang semakin sulit ia kendalikan. Dan pada saat itulah, ketegangan di antara mereka semakin menebal, seakan sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap. Pria itu masih menatap kalung kecil yang tergantung di leher Rizky. Liontin berbentuk setengah hati itu tampak sederhana dan sudah tergores di beberapa bagian. Namun jelas bukan perhiasan biasa bagi anak jalanan. Dengan suara yang berusaha ia kendalikan, pria itu kembali bertanya dari mana Rizky mendapatkan kalung tersebut.
Nada suaranya berubah, tidak lagi sekadar ingin tahu, melainkan penuh harap sekaligus takut. Rizky refleks menyentuh kalung itu dengan ujung jarinya. Benda kecil itu selalu ia pakai setiap hari, bahkan saat tidur. Ia menjelaskan dengan jujur bahwa kalung itu sudah ada sejak ia kecil. Ia tidak tahu siapa yang memberikannya. Menurut cerita tetangga lama orang tuanya, kalung itu ditemukan melekat di lehernya saat ia masih bayi. Rizky tidak pernah mempertanyakan lebih jauh. Baginya, kalung itu hanyalah satu-satunya benda yang terasa istimewa dan selalu ia jaga. Mendengar penjelasan itu, napas pria di depannya menjadi tidak teratur. Wajahnya yang tadi tegang kini terlihat semakin pucat. Ia memejamkan mata sesaat, seolah mencoba menguatkan diri. Ingatan lama yang selama ini terkubur kembali menyeruak. Sebuah ruang bersalin, tangis bayi pertama, dan sebuah liontin kecil yang sengaja ia pesan khusus sebagai tanda kasih untuk anaknya yang baru lahir. Liontin itu dibuat berpasangan, membentuk satu hati utuh jika disatukan. Tanpa banyak bicara, pria itu merogoh saku dalam jasnya dengan tangan yang masih bergetar. Rizky memperhatikannya dengan bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya berdiri diam, menunggu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Di sekeliling mereka, lalu lintas sudah kembali normal, namun mobil hitam itu tetap berhenti di tepi jalan, seolah memberi ruang pada momen yang terasa semakin berat. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Sebuah liontin lain, dengan bentuk yang sangat mirip. Benda itu juga terlihat seperti setengah hati, hanya saja warnanya sedikit lebih mengilap karena terawat baik. Tangan pria itu gemetar ketika mengangkat liontin tersebut sejajar dengan milik Rizky. Matanya tidak lagi bisa menyembunyikan air yang mulai menggenang. Rizky menatap benda itu dengan kening berkerut. Ia belum sepenuhnya memahami arti kemiripan tersebut. Namun di dalam dadanya, ada getaran yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam diam yang menegangkan, pria itu melangkah lebih dekat. Dengan hati-hati, ia mengarahkan liontin di tangannya ke arah liontin yang tergantung di leher Rizky. Jarak di antara keduanya kini hanya beberapa sentimeter. Udara terasa semakin berat, dan waktu seakan berjalan lebih lambat. Momen itu bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan pertanda bahwa sebuah rahasia lama hampir terkuak sepenuhnya. Dengan tangan yang masih bergetar, pria itu mendekatkan liontin yang ia keluarkan dari sakunya ke liontin yang tergantung di leher Rizky. Gerakannya pelan dan hati-hati, seolah ia takut jika sedikit saja salah langkah, semua yang ada di depannya akan menghilang seperti bayangan. Rizky berdiri kaku. Ia tidak menghindar, tetapi juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ketika kedua potongan liontin itu bersentuhan, terdengar bunyi kecil yang nyaris tak terdengar di tengah suara kendaraan yang melintas. Kedua potongan itu saling mengunci dengan sempurna, membentuk satu hati utuh tanpa celah sedikit pun. Tidak ada keraguan lagi. Bentuknya pas, seperti memang diciptakan untuk saling melengkapi. Pria itu menatap liontin yang kini menyatu dengan mata yang semakin basah. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia tidak lagi peduli pada jas mahalnya yang basah, pada orang-orang yang mungkin memperhatikan dari kejauhan, atau pada kendaraan yang melintas. Di hadapannya berdiri seorang anak kecil yang selama ini hanya hidup dalam kenangan dan penyesalan. Rizky melihat perubahan besar di wajah pria itu. Wajah yang awalnya terlihat tegas kini runtuh oleh emosi. Ia melihat bibir pria itu bergetar, napasnya tidak teratur, dan matanya penuh rasa yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, Rizky merasa bahwa ini bukan lagi tentang upah membersihkan kaca. Ini bukan lagi tentang pekerjaan sore hari. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Pria itu mengangkat pandangannya perlahan dari liontin yang menyatu ke wajah Rizky. Tatapan mereka kembali bertemu, namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi sekadar rasa heran. Yang ada hanyalah kepastian yang menyakitkan sekaligus membahagiakan. Ia seperti menemukan bagian dari hidupnya yang selama ini hilang tanpa jejak. Sementara itu, pikiran Rizky mulai dipenuhi pertanyaan.
Mengapa liontin itu bisa sama? Mengapa pria ini terlihat begitu terguncang? Mengapa suasana terasa seolah dunia berhenti hanya untuk mereka berdua? Ia mencoba tetap tenang, tetapi di dalam hatinya mulai tumbuh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan terhubung pada seseorang yang baru saja ia temui. Hujan perlahan mereda, menyisakan udara dingin yang menusuk kulit. Namun momen di antara mereka terasa panas oleh emosi yang meluap. Liontin berbentuk hati itu kini menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Sebuah tanda yang menghubungkan masa lalu dan masa kini dalam satu pertemuan yang tak pernah direncanakan. Dan setelah kepastian itu muncul, tak ada lagi jalan untuk kembali ke kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Pria itu masih memegang kedua liontin yang kini menyatu, seolah takut benda kecil itu akan terlepas jika ia tidak menjaganya erat. Wajahnya menunduk, bahunya sedikit bergetar. Kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini muncul satu persatu dengan jelas. 12 tahun lalu, ia pernah berdiri di ruang rumah sakit dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan takut. Hari itu, anak pertamanya lahir. Ia masih ingat bagaimana ia menggenggam tangan istrinya yang lemah namun tersenyum penuh cinta. Sebelum bayi itu dibawa ke ruang perawatan, ia menyematkan liontin setengah hati di leher kecil anaknya. Sementara setengahnya lagi ia simpan sebagai simbol bahwa hati mereka akan selalu terhubung. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru berubah menjadi mimpi buruk. Kecelakaan hebat merenggut istrinya. Dalam kekacauan dan kepanikan, ia diberi kabar bahwa bayinya tidak selamat. Ia tidak sempat melihat tubuh kecil itu untuk terakhir kalinya. Semua berlangsung terlalu cepat. Terlalu menyakitkan. Dalam kondisi hancur, ia mempercayai laporan yang ia terima tanpa mempertanyakan lebih jauh. Sejak saat itu, ia hidup dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tahun-tahun berlalu, ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, membangun bisnisnya hingga menjadi besar. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok kuat dan sukses, tetapi tidak ada yang tahu bahwa di dalam hatinya ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Ia sering terbangun di tengah malam, membayangkan seperti apa wajah anaknya jika masih hidup. Ia menghitung usia yang seharusnya dimiliki anak itu, membayangkan bagaimana suaranya, bagaimana tawanya. Namun semua itu hanya bayangan tanpa wujud nyata. Dan kini, di tengah perempatan jalan yang basah oleh hujan, bayangan itu berdiri di hadapannya dalam bentuk nyata. Wajah yang ia lihat di depan matanya bukan lagi hayalan. Bentuk alis, sorot mata, bahkan lekuk pipi anak itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah sangat ia cintai. Semua kepingan kenangan terasa menyatu dengan kenyataan yang tidak mungkin ia abaikan. Rizky memperhatikan pria itu dengan perasaan campur aduk. Ia melihat air mata yang terus jatuh, melihat ekspresi kehilangan yang begitu dalam. Ia tidak sepenuhnya memahami cerita masa lalu pria tersebut. Tetapi ia bisa merasakan bahwa ada luka besar yang sedang terbuka kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizky merasa bahwa keberadaannya berarti lebih dari sekadar anak kecil yang bekerja di jalanan. Pria itu akhirnya mengangkat wajahnya. Bibirnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata terasa berat untuk keluar. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Di hadapannya berdiri anak yang mungkin selama ini ia kira telah tiada. Sebuah kebenaran besar berada di ujung pengakuan, dan detik-detik berikutnya akan menentukan arah hidup mereka berdua. Suasana di antara mereka terasa semakin sunyi, meskipun kendaraan terus melintas di belakang. Pria itu berdiri dengan napas yang belum sepenuhnya stabil. Tangannya masih menggenggam liontin yang kini menyatu di leher Rizky. Seolah benda kecil itu menjadi satu-satunya pegangan yang membuatnya tetap berdiri. Ia tahu, apa yang akan ia katakan selanjutnya bukan hal kecil. Kata-kata itu bisa mengubah hidup seorang anak yang selama ini tumbuh tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Rizky menatap pria itu dengan mata yang mulai dipenuhi rasa ingin tahu dan kebingungan. Ia tidak lagi merasa ini sekadar pertemuan aneh di jalanan. Hatinya bergetar. Seperti ada sesuatu yang berusaha ia pahami tetapi belum memiliki jawaban. Ia mengingat kembali cerita tetangga lama yang dulu pernah mengatakan bahwa ia ditemukan dalam keadaan masih bayi setelah kecelakaan besar. Namun cerita itu selalu terdengar kabur dan tidak pernah benar-benar jelas.
Selama ini, ia menerima semuanya sebagai takdir tanpa banyak bertanya. Pria itu akhirnya menarik tangannya perlahan dari liontin tersebut. Ia memandang wajah Rizky dengan penuh perhatian, seperti ingin memastikan setiap detail yang ada di depannya. Garis wajah itu, sorot mata yang tegas namun lembut, bahkan cara anak itu berdiri dengan sabar, semuanya terasa terlalu mirip dengan dirinya dan mendiang istrinya. Hatinya semakin yakin, tetapi ia tetap takut jika harapan ini ternyata salah. Ia membuka mulutnya beberapa kali, namun kembali terdiam. Emosi yang bercampur antara harapan, rasa bersalah, dan ketakutan membuat suaranya sulit keluar. Ia sadar bahwa selama ini ia mempercayai informasi yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Jika memang terjadi kesalahan di masa lalu, maka selama 12 tahun ia telah hidup tanpa berusaha mencari lebih jauh. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Rizky mulai merasa tegang. Ia bukan anak kecil yang sepenuhnya polos terhadap emosi orang dewasa. Ia bisa melihat bahwa pria ini sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Meski belum tahu apa yang akan dikatakan, ia merasakan bahwa momen ini bukan kebetulan. Ada kebenaran yang hampir terucap. Hujan benar-benar berhenti. Langit sore mulai sedikit terang meskipun awan masih menggantung. Udara terasa lebih dingin, namun tubuh mereka seperti diliputi panas oleh ketegangan. Sopir mobil mewah itu berdiri tidak jauh dari sana, menunggu dengan bingung namun tidak berani ikut campur. Akhirnya, pria itu mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia menatap Rizky dalam-dalam dan bersiap mengungkapkan sesuatu yang selama ini hanya hidup dalam bayangannya. Kata-kata itu kini berada di ujung lidahnya, dan setelah terucap, tidak ada lagi yang akan sama seperti sebelumnya. Dengan suara yang berat dan bergetar, pria itu akhirnya berbicara. Ia tidak lagi mencoba menahan emosinya. Ia menatap Rizky seolah takut kehilangan sosok itu jika berpaling sedikit saja. Perlahan, ia menceritakan tentang 12 tahun lalu, tentang malam ketika hidupnya hancur dalam satu kejadian. Ia menjelaskan bahwa pada malam itu, ia kehilangan istrinya dalam sebuah kecelakaan hebat. Dalam kekacauan dan kepanikan, ia diberi kabar bahwa bayi laki-lakinya juga tidak selamat. Ia tidak pernah melihat jasad anak itu secara langsung karena semua proses terjadi begitu cepat dan penuh tekanan. Dalam keadaan terpukul, ia hanya menerima kenyataan pahit itu tanpa memiliki kekuatan untuk menyelidiki lebih jauh. Saat mengucapkan setiap kalimat, suaranya terdengar pecah. Ia mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia hidup dengan rasa bersalah dan kehilangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia membangun usahanya hingga menjadi besar, dikelilingi kemewahan dan kekuasaan, tetapi semua itu tidak pernah mampu menggantikan kekosongan di hatinya. Setiap ulang tahun yang seharusnya menjadi milik anaknya selalu menjadi hari yang sunyi baginya. Ia sering membayangkan bagaimana rupa anak itu jika tumbuh besar. Apakah ia akan memiliki senyum seperti ibunya, atau sorot mata seperti dirinya? Kemudian pria itu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Beberapa tahun setelah kecelakaan itu, ia sempat mendengar kabar samar bahwa terjadi kekeliruan dalam pencatatan korban. Namun informasi itu tidak pernah jelas dan sudah terlambat untuk ditelusuri. Ia mencoba mencari, tetapi jejaknya seperti menghilang. Seiring waktu, ia mulai memaksa dirinya menerima bahwa mungkin memang sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Kini, berdiri di hadapan Rizky dengan liontin yang menyatu sempurna, semua potongan cerita masa lalu terasa saling terhubung. Ia menatap anak itu dengan mata yang penuh air mata dan berkata bahwa ia percaya telah terjadi kesalahan besar 12 tahun lalu. Ia yakin bayi yang dinyatakan meninggal itu sebenarnya selamat, namun terpisah darinya tanpa pernah diketahui. Rizky mendengarkan dalam diam. Setiap kata terasa seperti gema yang menghantam dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa cerita tentang kecelakaan yang selama ini hanya ia dengar sekilas bisa memiliki hubungan langsung dengan dirinya. Pikirannya berputar, mencoba memahami apa arti semua ini. Pria itu kemudian mengucapkan kalimat yang membuat waktu seolah berhenti. Dengan suara yang hampir tak terdengar namun penuh kepastian, ia mengatakan bahwa ia percaya Rizky adalah anaknya yang selama ini hilang. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan mengguncang. Dan pada detik itulah,
Hidup Rizky yang selama ini sederhana berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kata-kata itu membuat Rizky terpaku. Dunia di sekelilingnya terasa jauh dan samar, seolah suara kendaraan yang melintas tidak lagi terdengar jelas. Ia menatap pria di depannya dengan mata yang membesar, mencoba mencerna pengakuan yang baru saja ia dengar. Selama 12 tahun hidupnya, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kedua orang tuanya telah tiada dan tidak ada lagi keluarga yang tersisa. Ia belajar menerima kenyataan itu tanpa pernah berharap lebih. Namun kini, seorang pria berdiri di hadapannya dan mengatakan bahwa ia mungkin bukan anak yang sendirian di dunia ini. Rizky tidak langsung percaya. Di dalam hatinya muncul rasa takut untuk berharap. Ia sudah terlalu sering menghadapi kenyataan pahit, dan ia tidak ingin kembali kecewa oleh sesuatu yang belum tentu benar. Namun liontin yang menyatu sempurna itu menjadi bukti yang sulit diabaikan. Bentuknya pas tanpa celah sedikit pun. Benda kecil itu seperti menjawab pertanyaan yang selama ini tidak pernah berani ia ajukan. Pria itu melangkah lebih dekat. Air mata mengalir tanpa ia sembunyikan lagi. Ia mengakui bahwa jika semua ini benar, maka ia telah kehilangan 12 tahun berharga dalam hidup anaknya. 12 tahun tanpa melihat tumbuh kembangnya, tanpa mendengar suaranya, tanpa mendampingi langkah pertamanya. Penyesalan itu terasa begitu berat hingga membuat suaranya kembali bergetar. Ia meminta maaf, bahkan sebelum semuanya benar-benar terbukti sepenuhnya. Rizky merasakan sesuatu yang asing di dadanya, campuran antara haru, bingung, dan rindu yang entah dari mana datangnya. Ketika pria itu menyebutkan tanggal lahir yang sama persis dengan miliknya, ketika ia menggambarkan tanda kecil di belakang telinga kiri yang memang dimiliki Rizky sejak lahir, semua keraguan perlahan runtuh. Detail itu terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipi Rizky. Ia tidak sepenuhnya memahami bagaimana hidupnya bisa berubah dalam satu sore hujan. Namun ia bisa merasakan ketulusan dalam suara pria itu. Ia melihat rasa kehilangan yang nyata, bukan sekadar ucapan kosong. Akhirnya, pria itu tidak lagi menahan diri. Ia merentangkan kedua tangannya dengan hati-hati, seolah memberi pilihan pada Rizky. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu sebelum Rizky melangkah maju. Dalam pelukan itu, tangis yang selama ini tertahan seakan pecah bersamaan. Di tengah jalan yang ramai dan langit yang mulai cerah, seorang ayah dan anak yang terpisah 12 tahun akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir yang tak pernah mereka duga. Pelukan itu berlangsung cukup lama, seolah 12 tahun yang hilang ingin ditebus dalam satu momen. Rizky yang selama ini terbiasa menahan perasaan akhirnya menangis tanpa menutupinya lagi. Ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena perasaan yang terlalu penuh untuk ditahan. Di dalam pelukan pria itu, ia merasakan kehangatan yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hangat yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa digantikan dengan belas kasihan siapapun. Hangat yang terasa seperti rumah. Pria itu memeluknya erat, seakan takut kehilangan untuk kedua kalinya. Ia berjanji dengan suara yang masih bergetar bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Rizky lagi. Ia mengatakan bahwa mulai hari itu, hidup Rizky tidak lagi sendirian. Semua perjuangan yang selama ini dipikul anak itu seorang diri kini menjadi tanggung jawabnya. Ia tidak hanya ingin membawa Rizky ke rumah yang layak, tetapi juga ingin mengganti setiap hari yang terlewat dengan perhatian dan kasih sayang. Sopir yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan akhirnya mendekat dengan payung, melindungi mereka dari sisa rintik hujan. Beberapa orang yang lewat sempat memperhatikan, namun tidak ada yang benar-benar tahu kisah besar yang baru saja terjadi di perempatan itu. Bagi orang lain, mungkin itu hanya pemandangan biasa. Namun bagi Rizky, sore itu adalah titik balik hidupnya. Mobil hitam yang tadi terlihat asing kini terasa berbeda. Bukan lagi simbol jarak antara kaya dan miskin, melainkan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Rizky menoleh sekali lagi ke arah perempatan tempat ia biasa berdiri mencari nafkah. Tempat itu telah menjadi saksi perjuangannya, saksi air mata dan harapannya. Ia tidak melupakan semua itu. Ia justru menyimpannya sebagai bagian dari cerita hidupnya yang akan selalu ia ingat. Sebelum masuk ke dalam mobil,
Pria itu menatap Rizky dengan lembut dan memastikan bahwa semua ini nyata. Ia akan mengurus dokumen, menelusuri kembali catatan lama, dan memastikan kebenaran secara resmi. Namun di dalam hati mereka, ikatan itu sudah terasa jelas. Liontin berbentuk hati yang kini utuh menjadi simbol bahwa sesuatu yang sempat terpisah akhirnya kembali pada tempatnya. Mobil itu perlahan meninggalkan perempatan, bukan lagi sebagai kendaraan asing, tetapi sebagai awal perjalanan baru. Rizky yang dulu berdiri sendirian di tengah panas dan hujan kini duduk di samping ayahnya. Masa lalu yang penuh luka tidak bisa dihapus, tetapi masa depan yang terbuka lebar kini menanti. Dan di bawah langit sore yang mulai cerah, kisah seorang anak yatim pembersih kaca mobil yang mencari nafkah berubah menjadi kisah tentang takdir, kehilangan, dan pertemuan kembali. Perjuangannya tidak sia-sia. Doa yang mungkin tak pernah ia ucapkan dengan kata-kata akhirnya dijawab dengan cara yang tak terduga. Sore itu bukan hanya mengubah hidup Rizky, tetapi juga mengajarkan bahwa harapan bisa datang di tempat yang paling tak terduga, pada waktu yang tidak pernah direncanakan.